Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Susanti dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang organisme hidup dengan ukuran mikroskopis dan dikenal juga dengan mikroorganisme atau jasad klinik yang hanya bisa diamati melalui mikroskop. Selanjutnya yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Autoklav adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Bunsen atau bisa disebut pembakaran spiritus sering digunakan dalam proses pembakaran dan pemanasan pada pengujian di laboratorium. Bentuknya seperti labu ukur, namun bagian bawahnya lebih lebar daripada labu ukur dan di bagian atas terdapat bagian mulut. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme baik dalam mengkultur bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Nutrien agar Na atau disebut dengan nutrien agar adalah medium yang digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri. Na dibuat dengan komposisi agar yang sudah dipadatkan sehingga Na juga disebut sebagai nutrisi padat yang digunakan untuk penumbuhan bakteri. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah tabur reaksi, labu Erlenmeyer, beker gelas, gelas ukur, kaca arloji, batang pengadu, cawan petri, spatula, autoklav, bunsen, ketan bat, pipet tetes, jarum Ose, mikroskop, dan gelas objek. Bahan yang digunakan adalah nutrien agar, aquades, buah busuk, metil jingga, antibiotik atau teraselin. Pembuatan media. Yang pertama, menimbang agar sebanyak 6 gram. Yang kedua, melarutkan agar menggunakan 50 mili aquades. Yang ketiga, panaskan larutan agar. Yang keempat, pindahkan dalam tabung reaksi, cawan petri, dan Erlenmeyer. Yang kelima, panasi menggunakan bunsen. Yang keenam, bungkus menggunakan kapas dan plastik wrap. Yang ketujuh, simpan dalam kulkas hingga memadat. Isolasi mikroorganisme. Isolasi merupakan proses pemisahan satu jenis mikroba dari campurannya sehingga diperoleh kultur murni. Cara kerja: menggunakan buah yang sudah busuk dari bakteri di antara sela kaki, melakukan sterilisasi, mengambil Na padat dalam lemari es, dimasukkan ke dalam LAF, mengambil mikroba pada buah busuk menggunakan cotton bud, dioleskan pada media Na padat di labu Erlenmeyer, mengambil bakteri pada sela jari kaki pada 4 orang yang berbeda, dioleskan ke cawan petri pada 4 bagian labu Erlenmeyer, dan cawan petri disterilkan kembali ke bunsen. Tutup Erlenmeyer dengan kapas dan plastik wrap, tutup cawan petri dengan dibaluti plastik wrap. Amati perubahan mikroba. Hasil pengamatan: labu Erlenmeyer, buah busuk, tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 2024 tidak berubah, tidak ada munculnya bakteri atau jamur. Tanggal 2 Juni sampai 3 Juni 2024 terjadi perubahan, munculnya sedikit bintik-bintik hitam. Hasil pengamatan cawan petri sampel kaki 29 Mei sampai 2 Juni 2024 tidak ada perubahan, tidak ada munculnya bakteri atau jamur. Tanggal 3 Juni 2024 terjadi perubahan, munculnya sedikit bakteri berwarna hitam pada angka C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, kelompok 3 akan melanjutkan materi sebelumnya. Teknis aseptik pemindahan biarkan. Cara kerja pengamatan pada mikroskop: yang pertama, melakukan sterilisasi. Yang kedua, memanaskan jarum Ose pada bunsen. Yang ketiga, mengambil mikroorganisme pada cawan petri. Yang keempat, dipindahkan ke objek glass. Dan yang terakhir, amati penggunaan mikroskop.
Pemindahan mikroba ke tabung reaksi. Yang pertama, memanaskan jarum Ose. Yang kedua, mengambil mikroorganisme pada cawan Petri. Yang ketiga, dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang ada Na padat. Yang terakhir, ditutup dan diamati pada minggu selanjutnya. Selanjutnya, hasil dan pengamatan. Bakteri yang dilihat dari mikroskop menggunakan cawan Petri yang berisi mikroba, termasuk mikroba Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus juga bisa menyebabkan pneumonia atau banyak orang yang lebih mengenalnya sebagai paru-paru basah. Penyakit ini terjadi ketika infeksi bakteri tersebut menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara. Selanjutnya, uji sensitivitas mikroba antibiotik atau cara sumuran. Cara kerjanya yaitu pemindahan mikroba ke tabung reaksi. Yang pertama, memanaskan jarum Ose. Yang kedua, mengambil mikroorganisme pada cawan Petri. Yang ketiga, dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang ada Na padat. Yang terakhir, ditutup dan diamati pada minggu selanjutnya. Hasil pengamatan. Hari pertama, labu Erlenmeyer berubah menjadi lebih berwarna pekat dan cawan Petri warnanya lebih pudar dari sebelumnya. Hari kedua, labu Erlenmeyer berubah menjadi lebih berwarna pekat. Cawan Petri warnanya lebih pudar dari sebelumnya. Dan hari ketiga, labu Erlenmeyer berubah menjadi lebih berwarna pekat. Cawan Petri warnanya lebih pudar dari sebelumnya. Gambar bisa dilihat dari PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilatul Rizkiko. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview jurnal tentang isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat dari liur basah seperti limbah sayur bayam dan sawi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih fermentasi. Nah, fermentasi dapat kita dideskripsikan sebagai suatu proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan oleh aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Bakteri asam laktat merupakan kelompok mikroba yang berperan dalam proses fermentasi pangan. Adapun menurut Rahayu, bakteri asam laktat patogen dapat ditemukan pada berbagai jenis fermentasi buah-buahan seperti mangga, nangka, kedongdong, durian, dan sirsak. Fermentasi sayuran seperti asinan sawi, rebung, terong, timun, bawang. Dan fermentasi makanan seperti beras, ketan, dan tempe. Serta fermentasi susu. Selain meningkatkan kualitas biji kakao, bakteri asam laktat juga mempunyai manfaat untuk kesehatan dengan menghasilkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen. Beberapa penelitian menyatakan bahwa limbah sayur memiliki kandungan bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pengawet biologi dan dikenal mampu memperpanjang masa simpan makanan. Senyawa metabolit sekunder yang memiliki oleh bakteri asam laktat berupa bakteriosin yang merupakan peptida dan memiliki potensi sebagai pengawet alami untuk menggantikan penggunaan pengawet kimia pada bahan makanan. Adapun alat dari metode penelitian yaitu autoklaf, aluminium foil, batang pengaduk, bunsen, botol coklat, Erlenmeyer, beaker glass, inkubator, microwave, mikroskop, objek glass, OC, oven, pipet tetes, pinset, rak tabung, spoit, tabung reaksi, tabung Durham, timbangan analitik, vial, dan wadah fermentasi.
Adapun bahan dari metode penelitian yaitu Aquades, alkohol 70%, cotton bud, glukosa teknis, gram A, gram B, gram C, dan gram D. Hidrogen peroksida atau H2O2, kalsium karbonat, kapas, kasa, medium MrSA, NrSB, malasid green. Adapun prosedur kerja, yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel penelitian yang digunakan adalah limbah sayur bayam dan sawi yang berasal dari pasar tradisional Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu fermentasi bakteri asam laktat. Limbah sayur yang telah diambil, dicuci, dirajang atau dikecilkan ukurannya, kemudian ditimbang. Fermentasi sampel dilakukan dengan merendam sampel dalam wadah fermentasi kaca kedap udara yang ditambahkan natrium klorida teknis 2%, glukosa 0,5%, dan aquades. Masak hingga sampai terendam. Lalu ditindih dengan kantong plastik yang berisi air. Masak dengan konsentrasi natrium klorida teknis 2% dan glukosa 0,5%. Yang ketiga yaitu isolasi bakteri asam laktat. Sebanyak 1 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dibuat pengenceran 10 sampai 1 sampai 10 sampai 5. Kemudian, tiap pengenceran diambil 1 mili, dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu ditambahkan medium MrSA 10 mili. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Yang keempat yaitu pemurnian isolat. Isolat dimurnikan dengan menggunakan medium MrSA. Dengan metode strict plat digores secara kuadran dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Yang kelima yaitu identifikasi bakteri asam laktat. Identifikasi makroskopik. Identifikasi bakteri asam laktat diidentifikasi menggunakan medium MrSA dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Pengamatan morfologi koloni dilakukan setelah mendapatkan biakan murni. Pengamatan makroskopis meliputi bentuk, warna, tepian, dan elevasi koloni bakteri. Permukaan koloni dapat dilihat dari samping dan tepi koloni dapat dilihat dari atas cawan. Yang kedua yaitu uji tipe fermentasi. Isolat dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi medium MrSB dan tabung Durham kemudian diinkubasi selama 24 jam, diamati kekeruhan dan gelembung. Uji pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan dengan mengambil isolat menggunakan cotton bud. Lalu, setelah disterilkan, isolat bakteri yang kemudian ditetesi gram A dan dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya, dicuci dengan aquades dan dikeringkan. Isolat kemudian ditetesi dengan gram B, dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya, dicuci dengan aquades dan dikeringkan. Selanjutnya, ditetesi gram C selama 30 detik kemudian dikeringkan. Isolat kemudian ditetesi dengan gram D selama 30 detik lalu dicuci dan dikeringkan. Preparat diamati pada mikroskop. Bakteri gram positif ditandai dengan warna ungu yang menandakan mampu menyerap warna gram A dan bakteri gram negatif berwarna merah hanya menyerap gram D. Uji pewarnaan spora.
Uji pewarnaan spora dilakukan dengan mengambil isolat bakteri, kemudian digoreskan pada preparat gelas dan ditetesi pewarna malachite green dan dipanaskan di atas menangas air selama 5 menit dan dijaga agar tidak kering. Lalu diamati secara mikroskopik. Spora akan terlihat berwarna hijau sedangkan sel vegetatif berwarna merah. Uji katalase. Uji katalase dilakukan dengan meneteskan 2 tetes H2O2 3% pada isolat bakteri yang berumur 24 jam di atas kaca objek. Reaksi positif katalase ditandai dengan terbentuknya gelembung udara. Terbentuk gelembung udara menunjukkan bahwa bakteri menghasilkan enzim katalase yang dapat mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Adapun hasil dari penelitian, yang pertama yaitu fermentasi bakteri asam laktat. Perubahan pH menjadi lebih asam karena proses fermentasi menghasilkan asam laktat yang mengubah asam organik seperti asam laktat. Yang kedua yaitu isolasi bakteri asam laktat. Hasil isolasi sampel bayam didapatkan sebanyak 6 isolat pada pengenceran 10 dan pada sampel sawi sebanyak 4 isolat pada pengenceran 10. Masing-masing isolat fermentasi kemudian dimurnikan dengan metode goresan kuadrat pada media selektif MRSA padat dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu identifikasi bakteri asam laktat. Dari hasil identifikasi makroskopik sampel bayam dan sawi, didapatkan isolat yang berwarna putih susu, berbentuk bulat tepian lingkaran, permukaan konsentrasi dan evaluasi cembung serta diameter rata-rata berkisar antara 1,28 sampai 3,0. Yang keempat yaitu identifikasi uji tipe fermentasi. Hasil identifikasi mikroskopik isolat bal fermentasi bayam dan sawi menunjukkan bahwa isolat termasuk jenis gram positif dan tidak memiliki spora. Identifikasi uji katalase. Dari hasil isolasi dan identifikasi diduga bahwa hasil isolat bakteri asam laktat adalah genus Lactobacillus. Hal ini sejalan karakteristik yang dikemukakan oleh Holt et al. 1994 dalam Borges Manual of Determinative Bacteriology mengatakan bahwa bakteri genus Lactobacillus termasuk gram positif, tidak berspora, fakultatif anaerob. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ray menyatakan bahwa Lactobacillus banyak dijumpai pada sayuran yang memiliki ciri sel berbentuk batang dengan ukuran bentuk yang seragam. Adapun kesimpulannya yaitu isolat bakteri asam laktat sampel bayam dan sawi memiliki karakteristik berwarna putih susu, berbentuk bulat tepian lingkar, permukaan konsentris dan elevasi cembung. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa termasuk golongan bakteri gram positif berbentuk basil, tidak mengandung spora, bersifat katalase negatif, dan tipe fermentasi heterofermentatif. Isolat bakteri asam laktat tersebut diduga genus Lactobacillus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.